berdoa terlebih dahulu ya. Baik, untuk ketua kelas, tolong siapkan untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita berdoa terkait PKN masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Anak-anak, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Termasuk kita kabel itu. Baik, benar sekali Adila. Bisa dijelaskan Adila, cerita fabel itu apa? Cerita kabel adalah cerita yang menggunakan hewan-hewan sebagai tokoh-tokohnya dan tingkah-lakunya menyerupai manusia. Baik, benar sekali ya Adila. Baik, cukup ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi tema dan suasana dalam teks puisi. Jadi di sini bakal menjelaskan bagaimana caranya puisi. Apa sih puisi? Apakah ada yang tahu puisi itu apa? Bagaimana anak-anak? Baik, Adila silakan. Puisi adalah sebuah bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman melalui ritme suara, makna, dan citra. Baik, benar sekali Adila. Jadi puisi itu merupakan karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan kreatif untuk menyampaikan pesan, mencerminkan pemikiran dan mengungkap perasaan seorang pengarang. Soalnya itu ada ciri-ciri puisi, ada ciri-ciri bahasanya, ritme atau irama, perangkat sastra, bentuk, pengungkapan, dan gaya bahasa. Jadi, ciri-ciri puisi yaitu bahasa puisi menggunakan bahasa yang indah, kreatif, dan padat serta bersifat kiasan. Lalu, ritme dan irama, puisi memiliki ritme dan irama yang khas yang dihasilkan dari pengulangan bunyi dan pola irama. Lalu, perangkat sastra, puisi menggunakan perangkat sastra seperti metafora, simbol, aliterasi, asonasi, dan rima. Lalu, dari bentuknya, puisi ditulis dalam bentuk bait yang terdiri dari baris, bukan paragraf. Lalu pengungkapan puisi tidak selalu menunjukkan alur, setting, dan tokoh. Ungkapan pikiran, puisi berisi ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Selanjutnya gaya bahasa, puisi memiliki gaya bahasa yang berubah atau dinamis, dan jumlah bait itu secara umum jumlah bait puisi minimal 2. Lalu ada jenis-jenis puisi, ada puisi epik, puisi narasi, puisi haiku, puisi lirik, puisi soneta, dan saja bebas. Untuk puisi epik ini menceritakan kisah-kisah heroik yang panjang, seringkali melibatkan dewa, pahlawan, dan peristiwa legendaris. Lalu puisi narasi yaitu menceritakan sebuah cerita menggunakan elemen plot, latar, dan karakter. Selanjutnya puisi haiku itu puisi tradisional Jepang yang terdiri dari 3 baris dengan struktur kata 5, 7, 5. Lalu puisi lirik ini mengungkapkan emosi dan perasaan pribadi penyair, seringkali menggunakan bahasa yang indah dan imajinatif. Selanjutnya ada puisi saneta. Puisi saneta itu terdiri dari 14 baris dengan skema rima dan meteran tertentu. Lalu sajak bebas itu tidak terkait oleh aturan rima. Lalu selanjutnya yaitu
kegembiraan, kesuksesan, ketakutan, atau semangat. Lalu selanjutnya itu Ibu akan menjelaskan cara mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. Yang pertama yaitu terdapat langkah cara mengidentifikasi tema dalam puisi. Terdapat 3 langkah untuk mengidentifikasi tema dalam puisi. Yang pertama itu membaca puisi secara keseluruhan dan tentukan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu perhatikan pengulangan kata-kata yang digunakan oleh penyair. Selanjutnya yang ketiga, temukan kata-kata yang berkaitan dengan istilah bidang keilmuan lainnya seperti budaya, teknologi, dan pendidikan. Lalu yang kedua yaitu ada cara untuk mengidentifikasi suasana dalam puisi. Jadi cara untuk mengidentifikasi suasana dalam puisi itu terdapat 3 juga. 3 cara juga. Yang pertama yaitu memperhatikan diksi yang ada di dalam puisi tersebut. Lalu yang kedua memperhatikan cara membaca puisi tersebut seperti mimik wajah, gestur tubuh, nada, dan tempo. Lalu yang ketiga yaitu menyimak jenis dan kondisi musik yang digunakan dalam pembacaan puisi tersebut. Baik, dari materi yang Ibu jelaskan tentang mengidentifikasi tema dan puisi dan suasana dalam puisi, apakah anak-anak ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, Tiara, saat ingin membuat puisi, kita harus memperhatikan diksi. baik, mengapa saat mengidentifikasi puisi kita harus memperhatikan diksi yang ada? Karena kita harus memperhatikan dulu diksi itu tepat atau tidak. Nanti diksinya tidak tepat kan puisinya jadi aneh seperti itu. Baik, kembali kasih Zahra kepada anak-anak yang lainnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Adila silakan. Mengapa dalam identifikasi suasana dalam puisi ini harus memperhatikan mimiknya Ibu? Baik, mengapa dalam mengidentifikasi suasana dalam puisi ini harus memperhatikan mimik wajah? Jadi suasana itu kan dengan memperhatikan mimik wajah kita bisa tahu bagaimana suasana di puisi tersebut. Apakah sedih atau bahagia atau marah atau bersemangat. Jadi dengan memperhatikan mimik wajah kita jadi bisa untuk mengidentifikasi puisi tersebut. Seperti itu Adila. Baik, baik, apakah ada yang belum paham? Putri Dia, Balkis, apakah sudah paham? Baik, itu tadi penjelasan materi dari Ibu tentang mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi. Baik, Ibu akan memperlihatkan salah satu puisi terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu akan memperlihatkan musikalisasi puisi Aku Ingin karya Saltardi Djoko Damono. Anak-anak tolong diperhatikan ya. Ya Bu. Tolong diperhatikan dengan cermat karena ini nanti masuk dalam penugasan Ibu. Ibu nanti akan memberikan tugas kepada kalian. Jadi tolong kalian perhatikan musikalisasi puisi ini terlebih dahulu.
Putri dia, Balkis, tolong diperhatikan ya. Baik, Ibu. Baik, cukup ya. Baik, itu tadi contoh musikalisasi puisi Aku Ingin karya Supadi Djoko Damono. Jadi, Ibu ingin anak-anak sekalian berkelompok untuk mengerjakan atau mendiskusikan tugas yang akan Ibu berikan. Kelompoknya boleh memilih bebas ya. Boleh dengan teman sebelahnya. Baik. Jadi tugasnya setelah melihat musikalisasi puisi yang Ibu tayangkan tadi, puisi Aku Ingin karya Supadi Djoko Damono, silakan anak-anak bersama teman kelompoknya untuk mengidentifikasi tema dan suasana dalam puisi tersebut. Apakah paham untuk penugasan? Baik. Jadi tugas ini tolong dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan serta dipresentasikan hasil penugasan kalian. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami, Ibu. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini? Karena mungkin sudah lelah juga ya dari pagi kita datang ke sekolah. Jadi Ibu cukupkan. Baik, adakah yang ingin membacakan kesimpulannya? Baik, Balkis silakan. Jadi kesimpulannya yaitu puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah untuk menyampaikan sebuah pesan. Tema puisi ini adalah tema misalnya cinta atau perjuangan yang terlihat penggunaannya diksi seperti yang mendukung pesan. Suasana yang tercipta adalah suasana haru atau melankolis yang ditunjukkan melalui pilihan kata dan gambar yang menyentuh emosi pembaca. Baik, terima kasih Balkis. Baik, berakhir sudah ya pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan kepada anak-anak sekalian dapat bermanfaat dengan baik. Baik, Ketua kelas silakan memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Balkis, silakan. Baik, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, cukup ya.